بالصعيد القديم وعلى المنبر الغيب الفطر جامعة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على مؤمنين رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين وجودك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة في ممر الليالي والأيام. أحمده سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا رسولا يهدينا إلى سبل النجاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الأعلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير والنذير الشفيع يوم الزحام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menghadiri sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ini adalah mata-mata karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa juga meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha maksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan terhadap kita untuk berpuasa sebulan penuh hanya agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, perintah puasa ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa, hadirin? Kita mengaku sebagai orang yang bertakwa mungkin mudah, tetapi yang sulit adalah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang betul-betul bertakwa. Mengaku sebagai orang yang bertakwa mungkin mudah, tetapi diakui sebagai orang yang bertakwa ini yang sulit. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya sifat-sifat takwa tersebut diantaranya yang pertama adalah artinya tawadu. Kita sebagai orang yang bertakwa tetap rendah hati, tetap tawadu, tidak boleh sombong. Sombong artinya yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang bisa jadi sombong karena ilmu, orang bisa jadi sombong karena jabatan, orang bisa jadi sombong karena harta, orang bisa jadi sombong karena ibadahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita jauhi sifat sombong. Kalau kita betul-betul orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa yang kedua adalah qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak berkeluh kesah. Kita usahakan kita tidak berkeluh kesah ketika kita diberikan rezeki pas-pasan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dan lain sebagainya.
Tetapi manusia memang innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'an salatihim daimun. Manusia itu memang diciptakan berkeluh kesah ketika ia mendapatkan musibah. Idza syarru jazua, ia berkeluh kesah ketika mendapatkan ujian musibah. Wa idza massahu khairu manu'a, tetapi ketika mendapatkan kebahagiaan, ia lupa bersyukur kepada Allah, kecuali illal musallin, orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, dan salatnya terus dikerjakan setiap waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat takwa yang ketiga adalah wara', yaitu sederhana, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Yaitu sederhana, tidak boleh hidup dalam gaya hidup kita, tidak boleh boros. Artinya kita tidak boleh berfoya-foya yang tidak ada manfaatnya. Boros dalam bersedekah itu boleh, tetapi boros dalam hidup, gaya hidup itu yang tidak dibolehkan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang sifat takwa yang keempat itu yakin. Yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sementara hakikat takwa yaitu al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas azab Allah, takut atas murka Allah. Oleh karenanya kita disuruh bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, disediakan untuk orang-orang yang senantiasa terus bersegera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuknya. Di hari yang fitrah ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa yang hakikat takwa yang kedua adalah beramal berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wal 'amalu bitanzil. Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hakikat takwa yang ketiga, mempersiapkan diri untuk bekal akhirat, mempersiapkan diri untuk hari kematian kita. Ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah, hakikat takwa yang keempat adalah ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit. Setiap kita pasti ingin mendapatkan sesuatu, khususnya harta dalam jumlah yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seadanya. Oleh karena itu kita harus ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita berpuasa. Hari ini kita berbahagia, berbangga. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita mengerjakan salat qiyamul lail,
tadarus Al-Quran, berbanyak bersedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Tentunya kita semua ingin memetik buahnya daripada buah Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, spirit kebersamaan, keberjamahan, dan persatuan itulah buah pertama yang kita dapat dari ibadah kita. Bukankah kaum muslimin dilatih untuk beribadah secara berjamaah? Islam selalu mengajak kaum muslimin membangun kebersamaan. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apakah pantas setelah melakukan ibadah secara berjamaah 1 bulan penuh, buka bersama, sholat tarawih bersama, sahur bersama keluarga, itu menunjukkan berjamaah bersama-sama. Apakah pantas setelah melakukan ibadah secara bersama-sama ini kita saling membenci, saling bermusuhan, saling mendendam, apalagi memutus hubungan persaudaraan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, la yadkhulul jannah qati'un, pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka buah dari Ramadan adalah sayangnya sebuah persaudaraan, munculnya kehangatan, dan indahnya suasana persatuan. Itulah buah Ramadan yang harus kita petik. Yang pertama yaitu kebersamaan, keberjamahan, dan persatuan. Terus kita laksanakan 11 bulan berikutnya. Sholat jamaah tetap kita laksanakan. Kebersamaan, persaudaraan kita, persatuan kita tetap kita utamakan. Buah kedua dari kita harus memetik buah yang kedua dari Ramadan yang telah kita laksanakan adalah munculnya kepekaan, empati, dan kepedulian kita. Karena itu Ramadan disebut syahrul muwasah, bulan saat kita berbagi dan peduli. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarawhumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang beriman dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka. Di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh kesakitan, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis Rawahu Muslim. Dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin rahmat Allah, itulah buah yang kedua daripada kita melaksanakan, hasil daripada kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kita harus ada kepekaan, empati, dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita seiman dan seislam. Tentunya di dalam Ramadan ini, di akhir Ramadan kita menaikkan zakat fitrah. Itu juga salah satu kewajiban kita, dan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Buah yang ketiga dari ibadah Ramadan adalah kita dilatih sabar sejenak untuk menggapai tujuan dan impian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya.
Hari ini salah satunya adalah kebahagiaan yang pertama. Kita telah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa. Hari ini kita berbuka. Kita boleh makan pada pagi hari, siang hari. Kita boleh minum dan sebagainya. Ini adalah salah satu kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang kedua nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar. Hadirin jamaah, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh masa ujian sangat sebentar. Sesudah itu ada kebahagiaan, kemenangan dan kenikmatan. Oleh karenanya kita diuji oleh Allah dalam 1 bulan penuh untuk menahan lapar dan haus, menahan nafsu. Yang halal saja tidak diperbolehkan di siang hari. Artinya kita turut ditahan, apalagi yang haram. Itu adalah salah satu ujian. Dan sebentar hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam hidup dibutuhkan kesabaran sesaat. Ma'ana fid dunya ila karabin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Kita hidup di dunia ini seperti hanya orang berteduh di bawah pohon sebentar saja, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tetap iman Islamnya kepada kita semua, memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua, memberikan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Ramadan itu adalah puasa, bila Ramadan adalah sholat malam yang melain, bila Ramadan itu adalah menghindari daripada dosa-dosa, maka tidak ada akhirnya pada hari ini. Ibadah kepada Allah tidak ada akhirnya sampai ajal menjemput kita. Ibadah kepada Allah sampai kematian kita. Oleh karenanya tidak selesai pada hari ini. Yang biasa kita sholat jamaah teruskan, yang biasa kita tilawah teruskan, yang biasa kita amal soleh sedekah jariah dan sebagainya kita teruskan di 11 bulan yang akan datang. Itulah yang disebut orang-orang yang mempunyai titel muttaqin, orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di antaranya adalah kita di antara salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum al-a'idin wal mujahidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim wa qul rabbi ighfir warhamni innaka khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله أمركم بدأ
المسبحة بقدره. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصيامنا وتسبيحنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتهليلنا وتستغفرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.